Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, kembali lagi kita belajar. Mudah-mudahan Anda yang istiqomah, Anda yang terus semangat, ya, hidupnya diberkahi Allah, diluaskan rezekinya dan disehatkan badannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita juga di sini berharap kita mendapatkan rahmat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala karena kita belajar Al-Qur'an. Nah, di program ini ya kita belajar satu pembahasan yang kita beri nama yaitu sarapan bahasa. Di mana di program ini Bapak Ibu teman-teman, ya, kita akan membahas seputar bahasa Arab serapan, ya, untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita Bapak Ibu teman-teman, itu banyak sekali bahasa-bahasa Arab serapan yang sering kita ucapkan dalam keseharian kita. Namun ya kita nggak tahu kalau itu serapan dan ternyata ada di dalam Al-Qur'an. Nah, itulah yang akan kita bahas di video ini insya Allah. Nah, kali ini kita akan ngebahas kata manusia. Nah, jadi banyak orang belum ngeh, ya, bahwa manusia itu adalah bahasa serapan, ya, yang berasal dari bahasa Arab. Nah, kira-kira kata manusia ini itu akar katanya apa, Bapak Ibu teman-teman? Nah, mari kita bedah, ya. Jadi kata manusia itu kalau kita bedah dari sisi bahasa Arab itu adalah terdiri dari dua kata, ma dan nusia. Manusia artinya apa yang dilupakan. Nah, ya kan? Kemudian yang kedua, ya, manusia itu juga berasal dari kata mansiyun, mansia. Nah, gitu ya. Nah, itu juga artinya yang dilupakan. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, kenapa manusia itu identik dengan lupa atau kelupaan? Ya, memang manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Makanya karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, Nabi Muhammad SAW, ya, itu menyampaikan dalam sebuah hadisnya, yaitu bunyinya seperti ini Bapak Ibu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Innallaha tajawazali an ummati al khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Innallaha tajawazali an ummati al khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Sesungguhnya Allah memberi kelonggaran pada umatku, ya, atas diriku akan kekeliruan, lupa dan pemaksaan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi. Nah, jadi di situ ada kata-kata nisyan. Jadi manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Nah, kita sering dengar ungkapan, ya, an-nisyan, al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Ya, itu ungkapannya bukan hadis, ya. Jadi manusia tempatnya salah dan lupa begitu. Kemudian di hadis lain Nabi juga, ya, menyatakan karena manusia itu tempatnya lupa, ya, suka lupa, akhirnya karena lupa berbuat salah. Makanya kata Nabi, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabuna.
Jadi setiap manusia itu memiliki kesalahan. Orang yang bersalah yang paling baik adalah orang yang bertaubat. Nah, makanya apa? Ketika kita salah, buru-buru kita mohon ampun, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, dari sini Bapak Ibu, kita jadi tahu bahwa manusia itu ya artinya adalah lupa. Jadi wajar ya kalau kita lupa. Makanya perlu kita pelajari bagaimana cara kerja otak biar lupanya gak keterlaluan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan kelupaan terlalu sering gitu ya. Kenapa? Makanya kita harus belajar bagaimana otak kita bekerja, bagaimana dia menyimpan informasi yang penting dan gak penting ya. Kalau yang penting simpan di tempat yang lama, memori jangka panjang, tentu melibatkan otak kanan. Yang gak penting ya di otak kiri aja, jangan lama-lama ya. Karena akan mengganggu pikiran dan perasaan kita kalau sesuatu itu gak penting dan gak baik buat kita. Nah, jadi kita bicara akar sekarang ya. Akar kata dari manusia ya adalah huruf nun, sin, dan ya. Di mana di dalam Al-Quran ini terdapat 45 kali diulang. Ya, dalam 5 bentuk perubahan. Jadi kata nun yang akar katanya adalah huruf nun, sin, dan ya itu di dalam Al-Quran diulang 45 kali dalam 5 bentuk perubahan. Nah, sekarang manusia itu asalnya apa sih? Nasiya yansa. Nasiya yansa. Nah, itu artinya lupa. Itu fi'lul madhi dan fi'lul mudhari'. Nah, mari kita bedah. Ya, bentuk yang pertama yaitu tadi ya sudah saya sebutkan fi'lul madhi dan fi'lul mudhari', yaitu nasiya yansa. Ya, itu di dalam Al-Qur'an diulang sebanyak 35 kali. Ya, ini bentuk yang pertama nih dalam bentuk fi'il ya, 35 kali disebutkan. Ya, itu tentu dengan segala jenis perubahannya ya. Nah, nanti kita kasih contoh ayat-ayatnya di mana saja ya. Kemudian berikutnya ya itu bentuk fiil juga. Ansa yunsi artinya menjadikan lupa. Nah, kalau tadi nasya yansa itu lupa. Nah, kalau ansa yunsi artinya menjadikan lupa. Nah, itu diulang dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya adalah nasiyun. Nasiyun itu juga artinya lupa dalam bentuk isim ini ya, atau noun ya, kata benda, itu diulang 1 kali. Kemudian yang keempat adalah nasyun. Nasyun itu juga isim ya, artinya juga pelupa ya, itu di dalam Al-Quran diulang 1 kali. Dan terakhir adalah mansiyun. Mansiyun itu artinya juga yang dilupakan ya, artinya dilupakan, diulang di dalam Al-Quran sebanyak 1 kali. Jadi totalnya adalah 45 kali. Nah, dalam 5 bentuk nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mesti perhatikan nih ya. 5 bentuk itu perubahannya apa aja tuh? Ya, pertama tadi nasiyayansa, kemudian ansayunsi, nasiyun, kemudian nasyun, kemudian mansiyun. Nah, itu semua artinya lupa. Dalam bentuk kata kerja, dalam bentuk kata benda atau isim. Atau kalau dalam bahasa Inggris namanya noun. Nah, sekarang kita bikin kalimat. Kalau saya lupa, bahasa Arabnya apa? Nasitu, nasitu, saya lupa. Afwan, nasitu, maaf, saya lupa. Afwan, saya lupa. Nasitu, ana nasitu. Kalau anta berarti nasita. Antum nasitum. Nah, ya, jadi Anda harus paham dulu tuh ya perubahan fi'il madhi ya untuk semua domir, untuk semua subjek ya. Nah, kemudian contoh kalimat lainnya misalnya hal nasita, apakah engkau lupa? La. Hal nasita, la, apakah engkau lupa? Tidak. Did you forget? No. Ya.
Kemudian berikutnya adalah kalau kita mau bilang jangan lupa ya, don't forget ya. Don't forget itu bahasa Arabnya apa? La tansa. La tansa itu artinya jangan lupa. La tansa ya. Jangan lupa ya. Nah, itu beberapa contoh kalimat untuk nasiya yansa yang umum digunakan dalam sehari-hari. Nah, sekarang kita berikan contoh kata ini ya, kata-kata ini ya itu di dalam Al-Qur'an. Contohnya apa sih? Yang pertama ya untuk nasiya yansa itu kan tadi ada 35 ya Bapak Ibu ya. Itu diulang 35. Ini saya kasih beberapa contoh saja ya, mewakili semua fiil ya. Yang pertama adalah untuk fiil madhi ya, nasiya. Itu di dalam surat kedua ya, ayat ke-286. Urutan kata yang ke-17. Ya, ini ayatnya panjang ya. Nah, ini juga sering kita baca nih. Ya. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhizna. Ya Allah, ya Tuhan kami, la tu'akhizna. Jangan engkau siksa kami, jangan engkau hukum kami. In nasina. Ya, kalau kami lupa. Yang lupa itu kami ya, kita. Inna sina. Kalau kami lupa jangan kau hukum, jangan kau siksa kami ya Allah. Au akhtana, atau kalau kami salah. Nah, jadi ini adalah satu permohonan ampunan ya seorang hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam surat Al-Baqarah, ini sering kita baca nih. Ya, pada saat kita lagi tahlilan ini sering kita baca. Ya, yang ayatnya itu Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, dan seterusnya. Itu nanti salah satunya nanti di ayat berikutnya ada potongan ayat ini. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian berikutnya ya Bapak Ibu, berikutnya adalah masih untuk fi'lul madhi. Itu di dalam surat ke-18 ayat 24 ya, urutan kata yang ke-8. Wazkur rabbaka idza nasita. Wazkur, dan ingatlah Tuhanmu, idza nasita, jika engkau lupa. Ada kata nasita di situ ya, masih fi'il madhi. Ya, itu surat 18 ayat 24. Ya, kemudian berikutnya adalah contoh untuk fi'il mudhari'. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ini ada di surat ke-28 ayat 77. Ya, janganlah engkau lupa ya urusanmu di dunia. Jadi kita dianjurkan untuk mengejar akhirat, melakukan ibadah atau amal untuk akhirat kita, perbekalan akhirat kita, tapi jangan lupa walatan sanasibaka minad dunya. Jadi kita enggak boleh ninggalin dunianya. Jadi dunia sama akhirat mesti seimbang, otak kiri otak kanan ya, seimbang gitu ya. Jangan otak kiri terus otak kanannya diabaikan, atau sebaliknya, otak kanan terus otak kirinya diabaikan. Jadi kejar akhirat, dunia juga mesti kita kejar. Kejar dunia, akhirat juga mesti kita kejar. Jadi mesti balance ya, seperti itu. Oke. Kemudian contoh berikutnya ya untuk bentuk yang kedua yaitu ansa yunsi. Ya, itu di dalam surat ke-58 ya Bapak Ibu, ayat 19. Di situ ada ayat ya, potongannya ya, istahwaza alaihim asyaitanu fa'ansahum zikrullah. Nah, di situ artinya apa? Setan sudah menguasai mereka. Maka setan itu membuat mereka lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi emang kerjaan setan itu membuat kita lupa, lalai dari Allah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, istahwaza alaihimus syaitanu fa'ansahum zikrullah. Tuh ya. Untuk ayat komplitnya Anda boleh buka ya, surat 58 ayat 19 ya, urutan kata yang keempat.
Oke, berikutnya ya untuk fi'lul mudhari', yaitu surat ke-6 ayat 68, urutan kata yang ke-15. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Nah, ini artinya membuat engkau lupa. Nah, dan jika ya setan-setan itu membuat engkau benar-benar lupa, fala taq'ud, janganlah engkau kembali duduk. Ya, jangan engkau kembali duduk ba'da zikri, setelah engkau ingat, ma'al qaumiz zalimin, ya. Jadi jangan engkau duduk bersama orang-orang yang zalim ketika engkau sudah ingat. Tuh, ya. Jadi ini ayat tentang, kalau tidak salah, tentang mengolok-ngolok ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi kalau ada orang mengolok-ngolok ayat-ayat Al-Qur'an, udah, kita nggak usah duduk sama mereka. Kalau kita dibikin lupa sama setan, ya, maka kalau kita ingat, udah, buru-buru, ya, kita menghindar dari mereka, ya, orang-orang yang zalim. Ya, begitu. Bunyi dari ayat di surat ke-6 ayat 68 ini. Surat ke-6 ayat 68. Oke, kemudian berikutnya adalah bentuk ketiga, nasiyun. Itu di surat ke-19 ya, ayat 64. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Tuhanmu itu pelupa. Wa ma kana rabbuka nasiya, nggak mungkin ya Allah itu pelupa. Nah, nggak mungkin. Jadi kalau Allah lupa, bagaimana tuh matahari nanti terbit tiba-tiba lupa, ya nggak siang-siang. Atau lupa bulan belum diterbitin, ya nggak malam-malam begitu. Nah, makanya apa? Wa makana rabbuka nasiya, ya, tidaklah Tuhanmu itu, Allah Subhanahu wa taala, pelupa. Kemudian berikutnya adalah nasyun. Ya, nasyun itu dalam surat ke-19 ayat 23. Ya, urutan kata yang ke-12. Di situ ada ayat yang berbunyi potongannya ini tentang Maryam, ya. Siti Maryam, ya. Qalat ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Berkata Siti Maryam, ya, jika seandainya aku mati sebelum ini, ya, maka dan aku menjadi orang yang dilupakan. Nah, ini ada awalan ayatnya. Nanti lebih komplitnya Anda boleh buka, ya, surat ke-19 ayat 23. Itu artinya dilupakan. Nasyan mansiyan, ya, dilupakan. Kemudian yang terakhir adalah bentuk isim, yaitu mansiyun. Surat ke-19, ya, urutan kata yang ke-13, ya, ayatnya ayat 23. Masih yang tadi, ya, itu mansiyan. Jadi nasyan mansiyan, ya, sesuatu yang dilupakan. Nah, jadi itu adalah contoh kata nasya, ya, di mana itu adalah serapan dari manusia, ya, itu di dalam Al-Qur'an diulang sebanyak 45 kali dalam 5 bentuk, Bapak Ibu. Nah, kira-kira apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu bisa dimengerti, ya, insya Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan, ya, tentang manusia ini, ya. Manusia, ya, sekali lagi kita ulang, berasal dari kata manusia, sesuatu yang dilupakan, atau mansiyun juga artinya sama. Mansiyu artinya adalah yang dilupakan, ya. Nabi sudah katakan bahwa manusia memang tempatnya salah dan lupa. Kalau kita salah, kemudian kalau kita lupa kemudian berbuat salah, jangan lupa, ya, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu, kesimpulannya, ya, manusia diulang dalam Al-Qur'an sebanyak 45 kali. 45 kodenya apa? P sama S. P sama S jadi pisau. Gitu ya. Jadi manusia 45. Wah, manusia merdeka nih berarti. Wah, jadi ingat Saidi itu nih. Manusia merdeka.
Manusia 45, pisau. Manusia merdeka bawa pisau untuk memerangi kezoliman, untuk memerangi ketidakadilan. Wah, jadi ingat Bapak Said Didu nih, yang mendapat yang dijuluki manusia merdeka. Ya, manusia merdeka 45, Masya Allah. Aduh, nyambung juga ini. Masya Allah. Baiklah Bapak Ibu, ya demikian kajian kita di video ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa diterapkan. Ya sekali lagi, manusia berasal dari kata manusia atau mansiyo, yang artinya dilupakan. Di dalam Al-Quran diulang sebanyak 45 kali. Ya sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa atinal hikmah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, kembali lagi kita belajar bersama melalui video ini. Ya, kita akan belajar tentang bahasa Arab asyik. Coba diulang Bapak Ibu. Bahasa Arab asyik. Ya. Jadi kita belajar bahasa Arab asyik ya untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, biar belajarnya asyik ya, maka Bapak Ibu jangan lupa senyum. Jangan lupa bahagia dulu ya, supaya apa? Potensi otaknya itu bisa lebih maksimal. Otak kanannya terbuka lebar supaya nanti ingatannya tuh kuat jangka panjang insya Allah. Jadi kita sebut belajar bahasa Arab asyik nih Bapak Ibu ya. Ya, karena kita sampaikan dengan cara yang asyik dan menyenangkan, dan kita punya program namanya sarapan bahasa. Nah, apa itu sarapan bahasa? Di mana di program ini ya kita akan ngebahas seputar bahasa Arab serapan. Oh, jadi sarapan serapan. Oh, Masya Allah ya. Insya Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita akan ngebahas masalah umur. Nah, itu kan bahasa serapan tuh. Itu dari bahasa Arab, umur itu. Nah, sebelum kita bahas umur itu nanti seperti apa penjelasannya, saya mau tanya dulu nih, Bapak Ibu, berapa umur Anda sekarang? Ayo, jangan malu-malu, angkat tangannya. Siapa? Yo, oke. Bapak Ibu, itu berapa usianya itu? Oke. Ya, berapapun usia Anda, ya mudah-mudahan Allah kasih Anda kesehatan, umur panjang, dan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Nah, baik. Ya, kalau saya ditanya berapa umur Anda coach? Berapa umur Anda Ustadz? Ya, umur saya 41 tahun. Ya, doain mudah-mudahan hidupnya berkah. Kemudian Allah kasih kesejahteraan. Amin ya robbal alamin. Nah, berkaitan dengan umur ya, tadi sudah saya sampaikan umur itu adalah bahasa serapan dari bahasa Arab, yaitu huruf ain, mim, dan ro, umur. Nah, jadi kalau kita belajar bahasa Arab nih Bapak Ibu teman-teman ya, umur itu ada kaitannya dengan apa? Pertama usia, otomatis dong umur artinya kan usia ya. Ya, kemudian dia juga berkaitan dengan apa? Masa, waktu, zaman, dan abad. Tuh, makanya kalau kita hidupnya puluhan tahun ya berarti dari zaman ke zaman, abad. Tuh, ada dulu zaman Nabi ada yang sampai hidupnya umurnya itu sampai ribuan tahun. Nah, jadi itu berkaitan dengan waktu, masa, zaman, dan abad. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya, umur juga berkaitan dengan ketuaan. Maaf nih ya, ketuaan itu maksudnya tuh ini apa tuh namanya intensitas kekuatan kita tuh berkurang gitu kan. Orang kan kalau udah tua kan udah berkurang itu tenaganya, ya kemudian juga daya tahannya, dan makanya disebut ketuaan ya. Jadi jangan tersinggung ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah kesejahteraan. Nah, jadi ini udah default setting nih, udah fitrahnya nih. Orang yang hidup dikasih umur, yaitu harusnya sejahtera, makmur hidupnya, insya Allah. Ya, makanya kita mesti yakin ya sama rezeki Allah, ya. Karena setiap orang yang dikasih umur itu pasti hidupnya sejahtera. Kalau kita nggak sejahtera, dalam tanda kurung melarat gitu ya, wah berarti ada sesuatu yang salah dengan hidup kita. Nah, kemudian berikutnya adalah
Umur juga berkaitan dengan serba kecukupan. Jadi nggak ada tuh ya orang hidup merasa kekurangan. Kalau dia merasa kekurangan, pasti ada yang salah. Istighfar aja dah pokoknya dah. Yuk, siapa yang masih merasa kayak begitu? Angkat tangannya. Taruh tangannya di atas dahinya, ucapkan astagfirullahalazim. Ya, yuk, nggak boleh kita bilang seperti itu. Pokoknya sudah dijamin oleh Allah rezeki kita. Karena ini antara umur ya dan kesejahteraan dan kecukupan itu udah satu ya, satu rangkaian default. Udah fitrah kita sebagai manusia, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi saking pentingnya kita memahami tentang umur ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ya, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, Bapak, Ibu semua, teman-teman, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah perbaiki semua amalan-amalannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita lanjut lagi. Jadi tadi umur itu ya berasal dari 3 huruf dasar akarnya, yaitu ain, mim, dan ro. Ya, di mana di dalam Al-Quran ini diulang sebanyak 24 kali. Jadi akar kata umur ya, ain, mim, dan ro itu 24 kali diulang di dalam Al-Quran. 24 times in Quran repeated. Oh, understand? Oke. Dalam 10 bentuk perubahan. Ya, ini yang pertama adalah dalam bentuk fiil, amaro ya'muru. Ya, itu 4 kali diulang. Ya. Kemudian amaro ya'muru itu nanti ayatnya berkaitan dengan masjid. Nah, makanya orang yang menjadi pengurus masjid itu disebut takmir masjid. Orang yang menjaga masjid, mengurus masjid, memakmurkan masjid, makanya disebut takmir masjid. Tuh, kita mesti paham tuh asal kata takmir dari mana tuh. Amaro ya'muru. Ya, itu dia. Kemudian berikutnya adalah yu'ammar. Yu'ammar itu artinya memanjangkan umur. Siapa yang maha memanjangkan umur? Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian i'tamaro. Nah, i'tamaro ini hadirin, Bapak Ibu teman-teman, ini berkaitan dengan umroh. Jadi i'tamaro itu artinya melaksanakan umroh. Jadi antara umur dan umroh itu udah satu paket. Orang yang dikasih umur itu wajib umroh dan haji. Ya kan? Kenapa? Karena emang udah fitrahnya, Masya Allah. Jadi ini kita mesti paham nih, asal kata umroh itu dari mana? Ya itu dari umur. Nah, mudah-mudahan manfaat ya. Oke, kemudian ya, kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nih Anda yang nonton video ini, Anda yang belajar bahasa Arab asyik ini, Allah kasih kemudahan. Allah kasih kesempatan untuk pergi umroh, pergi haji tahun ini. Allah kasih kesehatan, keberkahan. Insya Allah kita berdoa. Ya, mudah-mudahan sekali lagi doa kita di kesempatan yang berkah ini Allah ijabah. Amin ya. Pokoknya semuanya bisa pergi haji dan umroh tahun ini. Ya. Kemudian berikutnya adalah kata i'tamaro ini hadirin, Bapak Ibu teman-teman, itu diulang sebanyak 1 kali ya. Kemudian berikutnya istakmaro. Istakmaro yastakmaru. Istakmaro yastakmaru itu diulang dalam Al-Quran sebanyak 1 kali. Ini artinya adalah menjadikan pemakmur. Nah, ya, menjadikan pemakmur, nanti ada ayatnya. Ya, kemudian imarah. Imarah ini juga berkaitan dengan masjid ya. Jadi mengurus masjid, mensejahterakan masjid, memakmurkan masjid. Di dalam Al-Quran diulang sebanyak 1 kali. Kemudian berikutnya adalah umur. Ya, umur dalam Al-Quran diulang 7 kali. Kemudian amrun itu dalam Al-Quran sebanyak 1 kali. Kemudian umroh yaitu 2 kali ya. Jadi ini dalam bentuk isimnya. Kalau tadi itu dalam bentuk i'tamaro, dalam bentuk kata kerjanya. Ya, kemudian makmur ya. Makmur itu artinya apa? Orang yang disejahterakan, orang yang dijaga. Makanya Ka'bah disebut Baitul Ma'mur. Itu diulang 1 kali. Kemudian berikutnya adalah mu'ammar. Mu'ammar itu orang yang dipanjangkan umurnya. Ya, makanya Kiai Haji Muammar ZA itu selain nafasnya panjang ya kita doain ya, beliau dikasih umur yang panjang, berkah hidupnya. Jadi Muammar itu tuh karena nafasnya panjang tuh. Makanya dinamain Muammar kali sama orang tuanya ya. Tapi saya nggak tahu juga ya. Tapi intinya nama itu adalah doa ya. Jadi Kiai Haji Muammar ZA ini ya, qori yang luar biasa ya. Kalau baca itu suaranya bagus, merdu, napasnya panjang banget. Makanya namanya Muammar. Orang yang dipanjangkan umurnya. Nah,
Jadi hadirin, Bapak Ibu semua, kata mu'ammar ini diulang 1 kali di dalam Al-Quran. Nah, makanya dari perubahan-perubahan kata ini kita jadi paham bahwa antara umur, kesejahteraan, kemakmuran, dan umroh itu adalah satu paket. Ya, jadi satu paket. Nah, makanya orang yang dikasih umur itu hidupnya harus sejahtera, harus makmur. Orang yang dikasih umur itu harus melaksanakan ibadah haji dan umroh karena itu adalah default settingnya, fitrahnya. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan. Amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjut lagi ya. Kita bedah ayatnya apa aja sekarang. Ya, ini saya buka dulu semuanya ya. Ayatnya itu ada 24 tadi ya. Nah, saya akan highlight dulu di sini ya tentang surat 36 ayat 68 ya. Silakan Anda perhatikan, itu yang agak besar sedikit ya. Di situ ada ayat yang berbunyi waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Ya, di situ ada ayat, ini kalau nggak salah surat Yasin ini sering kita baca nih ya. Surat 36 itu surat Yasin ayat 68. Artinya apa? Siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami balik proses penciptaannya dari kuat menuju lemah. Bener nggak hadirin? Ya, jadi Allah yang memanjang orang yang dikasih umur panjang itu dibalik prosesnya tuh. Dulu waktu kecil masih kuat, remaja masih kuat, masih muda masih kuat, tapi pas sudah tua udah lemah. Makanya apa? Dibalik proses penciptaannya. Ya, itu dari kuat menuju lemah. Nah, makanya hadirin, mudah-mudahan kita berdoa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Nah, kemudian berikutnya ya kita bedah ayat yang ingin saya garis bawahi di sini adalah surat ke-16 ayat 70. Ya, di sini adalah surat An-Nahl. Ya, ini saya baca ayat komplitnya. Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila arzaril umuri likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a. Innallaha alimun qadir. Nah, jadi ini ayat luar biasa ya hadirin. Di sini Allah sampaikan wa minkum may yuraddu. Pakai kata-kata min di situ. Jadi artinya di antara kamu ada yang dikembalikan pada usia yang tua renta. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Ya, ini kan orang pikun. Makanya apa? Di situ luar biasanya adalah wa minkum, di antara kamu. Berarti ada orang yang dikasih umur panjang tapi tidak pikun. Nah, kira-kira kalau hadirin mau milih, kira-kira mau usia panjang terus pikun atau usia panjang nggak pikun? Nah, pasti pilih yang kedua kan? Coba, siapa yang mau milih nomor 2? Dikasih usia panjang, berkah, dan gak pikun, angkat tangan. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Makanya kita mesti belajar bagaimana otak kita bekerja. Ya, karena kalau kita nanti tua pikun ya berarti kita nggak paham tuh bagaimana cara kerja otak yang Allah kasih yang luar biasa ini. Jadi otak itu kan ada 2, kiri kanan. Makanya kita mesti paham supaya daya ingat kita meningkat kuat sampai nanti kita dikasih Allah umur yang panjang. Amin ya robbal alamin. Nah, baik Bapak Ibu ya. Saya buka semuanya di sini ya. Ya, nanti Anda bisa screenshot, ya, Anda bisa post video ini, ya, nanti Anda bisa pelajarin lebih lanjut lagi. Nah, saya ingin menekankan di sini juga masalah umroh ya, karena di sini saya ingin ngebahas tentang ayat yang terakhir nih ya, ayat kedua. Ya, maaf, surat kedua ayat 196. Di situ ada kata-kata wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi pertanyaannya kenapa sih umur itu berkaitan dengan umroh dan kenapa itu menjadi satu paket gitu, fitrah. Nah, bahkan tadi umur juga berkaitan dengan kesejahteraan, berkaitan dengan serba kecukupan. Makanya Nabi Muhammad SAW manusia yang luar biasa. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW manusia yang luar biasa. Ya, yang Allah kasih mukjizat berupa Quran dan juga ucapannya itu adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya berkaitan dengan umur, umroh dan kesejahteraan, Nabi SAW pernah bersabda, ya, punya hadisnya begini hadirin, ya, tabi'u
tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra. Tuh, ini saya kasih warna merah nih karena saya mau highlight di sini. Ya, tabi'u, ikutilah bainal haji wal umrah, ya, antara haji dan umrah. Ikutilah umrah kepada haji. Jadi haji sama umrah itu satu paket tuh. Kenapa begitu? Fa innahuma, karena keduanya yanfiyanil faqra, menghilangkan kemiskinan tuh hadirin. Tuh, ini Nabi yang ngomong nih. Ya kan? Nabi kan ngomong nggak berdasarkan hawa nafsunya, tapi ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Makanya apa? Ini ada kaitannya dengan umroh, umur, dan kesejahteraan. Makanya kalau orang dikasih umur, dia pertama wajib pergi haji dan umroh. Ya, karena itu rukun Islam kita, rukun agama kita. Kemudian orang yang pergi haji dan umroh itu pasti kaya, pasti sejahtera, pasti makmur, udah dijamin sama Allah. Dan bahkan diperkuat lagi oleh hadis Nabi yang barusan kita pelajarin ini. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra waz-zunuba kama yanfil kiru khabasal hadid waz-zahabi wal fiddah walaysa lil hajjatil mabrur sawabun illal jannah. Oh. Jadi selain haji dan umroh ini menghilangkan kemiskinan, ya, dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Jadi tidak ada pahala bagi seorang haji yang mabrur kecuali surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita berdoa, ya. Anda yang nonton video ini, yang belajar bahasa Arab di sini, ya, ada di grup ini, Allah kasih kesehatan, kesejahteraan, dan diberikan umur yang panjang serta bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh tahun ini, insya Allah. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ya, silakan diberikan tanggapan Anda kalau memang video ini bermanfaat, atau ada masukan-masukan juga boleh. Sekali lagi saya ucapkan syukron. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.